Allahku, kami bersyukur hari ini kami boleh hidup kembali, kami boleh melakukan aktivitas kami boleh menikmati sukacita hari ini dengan penyertaan-Mu, dengan berkat-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Berkatilah hidup kami selalu dengan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkannya. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang selalu menyinari dengan kasih sayang Tuhan yang selalu nyata bagi kami di semua kehidupan ini. Jadikan kami terus mengumandangkan kasih sayang Tuhan, mengabarkan kasih kabar baik kepada semua orang, menyatakan kasih Tuhan bahwa Tuhan semesta alam adalah Allah satu-satunya pencipta kami, agar kami tetap di dalam kasih, agar cinta kasih Tuhan dan kedamaian terjadi di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih. Hadirlah saat ini, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti, memahaminya. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari kitab Bilangan 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-21 dengan perikop hukum mengenai kenaziran yang berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nazir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka. Sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenazirannya ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang lain jadi korban bakaran dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban-korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu harus diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenazirannya itu dan melemparnya
melemparkannya ke dalam api yang dibawa korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak, dan 1 roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan 1 roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkannya ke atas telapak tangan orang nazir itu setelah orang ini mencukur rambut kenazirannya. Kemudian haruslah imam mengunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semuanya itu menjadi bagian kudus bagi imam beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sesudah itu barulah boleh orang nazir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang nazir yang menazarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenazirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu. Sesuai dengan bunyi nazar yang diikrarkannya, demikianlah harus dilakukannya berdasarkan hukum tentang kenazirannya. Jadi saudara-saudara, itu zamannya mereka orang Israel ya. Kalau buat kita sekarang itu namanya bernazar, atau kita itu berjanji kepada Tuhan ya. Begini misalnya, kalau aku kaya, aku akan memberikan kepada orang miskin. Dan itu kita lakukan sambil kita juga berdoa, puasa. Bahkan ada orang-orang tertentu yang benar-benar taat kepada Tuhan dengan melakukan nazar itu tepat mentahirkan dirinya ya. Kemudian kita sendiri bisa melakukan ini dalam banyak hal. Kita berjanji, kita bernazar, kalau aku punya berkat, aku akan memberikannya bagi gereja Tuhan, bagi perpuluhan dan sebagainya, memberikan untuk pembangunan gereja, bahkan memberikan kepada orang-orang miskin, janda duda, yatim piatu. Karena apa yang diinginkan Tuhan itu adalah kita, ibadah yang sejati itu adalah berbagi kasih ya saudara. Karena tanpa itu kita iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi biar kita beriman kalau kita tidak punya kasih. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang memelihara janji nazar kita kepada Tuhan untuk melakukannya serta menepatinya. Karena di saat-saat itu Tuhan akan mentahirkan kita. Dan kalau kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan kita ditahirkan, maka kita semua akan mendapat janji Tuhan. Setiap orang yang mengasihi Tuhan dan sesama akan mendapatkan upahnya. Terima kasih Bapa di surga, kasihi kami selalu dalam segala keadaan kami, supaya kami tetap setia berbuat kasih kepada Tuhan, cinta Tuhan dan sesama. Biar damai di surga berlaku juga seperti di bumi. Terpujilah Engkau selama-lamanya, Allah yang menguasai seluruh jagat raya ini, Allah yang mengasihi semua umat manusia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Roh Kudus. Haleluya. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. God bless you all. Immanuel.